Pak Bupati, mohon maaf, saya bukan untuk itu, tapi kita menggali loh Pak, mana yang ikhlas, mana yang tidak. Kemarin itu kan saya lihat rame itu demo terkait jalan yang ada di Pagelaran Utara. Nah, tersebar juga voice note bahwasanya Bapak yang mengkondisikan itu. Nah, itu gimana tanggapannya Pak? Ya, terima kasih Mas Ahong. Ya, perlu saya sampaikan yang sebenarnya seperti ini. Yang pertama, kita memang prihatin dengan jalan yang ada saat ini, khususnya Pagelaran Utara. Ya. Karena jalan itu sangat luar biasa, cukup perlu diperhatikan. Yang selanjutnya, bukan kita tidak memikirkan jalan itu. Ya. Ya, setelah Sukoharjo Wayakrui, kemudian Siliwangi, Banyumas, Banyuwangi, dan itu sudah deal untuk Pagelaran Utara. Ya. Ya, sampai Pacar Mulia, Impres. Ya. Ya. Namun setelah pergantian kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, itu ada efisiensi yang infrastruktur semua kurang lebih 42 miliar, sehingga jalan itu pun yang termasuk kena imbas. Ya. Dan itu sudah disampaikan. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh pun sudah kumpul di tempat saya dan menyampaikan sabar. Ya. Karena APBD kita itu sangat kecil, Pak. Betul. Ya. Jadi kalau untuk bangun pakai APBD itu tidak mungkin akan cukup 5-10 tahun. Ya. Maka kita berusaha untuk supaya APBN yang masuk Impres. Nah, jadi kejadian kemarin itu yang akan ada demo 1000 orang dan yang lainnya, saya mendengar, akhirnya saya gali siapa ini yang saya memang sengaja, Mas. Itu saya tahu kalau saya direkam itu saya tahu, sengaja saya ini. Ya, voice note itu direkam. Jadi mana yang punya kepentingan dengan Pring Sewu, khususnya Pagelaran, mana yang mungkin hanya. Nah, saya sampaikan, ya saya dukung. Maaf Pak, saya potong Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya bahwa itu direkam, Bapak tahu. Artinya motivasinya apa Pak ketika Bapak melangsungkan pembicaraan itu? Ya, motivasi yang pertama, supaya saya tahu apa arah tujuannya dia. Ya. Yang kedua, saya tidak mau begitu ini bupati yang baru masuk, itu nanti kena imbasnya yang jelek, Mas. Kena imbasnya karena dia belum, bupati sekarang ini belum masa jabatannya belum pada saat itu belum dilantik. Jadi ya itu saya nggak mau kalau bupati nantinya akan menjadi hal yang kurang pas, karena udah beredar. Sebenarnya bukan saya yang ngomongin itu, itu udah ada yang masuk, Mas. Iya. Kalau ini bahwa nggak akan masuk, nggak ada, saya gali. Nah, ternyata ya namanya manusia, mana yang ikhlas untuk Pagelaran Utara, mana yang hanya mungkin mengambil kesempatan di situ, itu akan kelihatan. Jadi kan persoalannya begini Pak, rekaman itu kan sudah menyebar luas nih. Artinya bahwasanya suara-suara negatif terhadap Pak Ketua itu pasti. Nah itu gimana itu? Itu nanti setelah membaca, menganalisa rekaman itu, saya yakin itu yang benar akan kelihatan benar, yang salah akan kelihatan salah. Ya. Makanya saya panggil PU. Kalau PU udah dipanggil kan dijelaskan tuh. Ya. Ini sebenarnya udah diusulkan setelah Banyumas itu, kan itu udah deal 99%. Ya. Dan hanya satu-satunya APBN yang bisa menyelesaikan itu sampai Pacar Baru. Artinya APBN itu sudah jelas ruas jalannya itu, kalau belum selesai ke Pacar Baru belum bisa digeser. Artinya kalau sudah masuk APBD itu nantinya susah, Mas. Artinya target Pak Ketua ini sebetulnya bukan APBD ya yang untuk garap itu? Bukan. APBN ya? APBN. Itu makanya pas kemarin yang dijawab oleh Pak Bupati. Ya. Saya belum masanya pada saat itu. Ya. Saya akan berusaha. Jadi masing-masing mempunyai tanggung jawab. Saya selaku DPR. Saya punya link nih anggota DPRD yang DPR yang di pusat. Ya.
Di Komisi 3-nya saya punya link, akan saya bawa video dan lain-lain. Sebetulnya itu sudah diajukan Pak ya? Ya udah, tapi kan ini kembali lagi diajukan lagi. Iya. Gitu loh. Jadi bukan diem kita. Dari PU, dari bupati, apalagi saat ini bupati mungkin ada kedekatan dengan gubernur, mungkin ada kedekatan dengan itu. Nah, saya ada kedekatan dengan DPR. Nanti mana yang paling ini? Janji bupati dan saya kalau 2027 belum baru dari APBD. Tapi saya yakin berdoa, kita berdoa semua masyarakat dan pemerintah untuk supaya bisa merealisasikan kepentingan masyarakat khususnya Pagelaran Utara. Kepada seluruh warga masyarakat Pagelaran Utara, kita wajib bersabar dan kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga sebelum 2027 itu bisa terrealisasi, karena bupati kedekatannya dengan gubernur, kami kedekatannya dengan DPR RI khususnya Komisi 3 itu akan kami tempuh sebelum bulan Juni ini selesai. Proposal beserta pendukungnya itu sudah harus sampai di pusat. Saya yakin kok Pak Prabowo itu efisiensi itu untuk mengkaji. Nah, nanti akan dikucurkan kembali, saya yakin. Nah itu. Yang kedua, mungkin ada yang tersinggung dan yang lainnya. Saya kasih acung jempol Pak Kapolres, bisa langsung beraudiensi lebih baik. Memang itu niatnya dari tokoh-tokoh pun yang kumpul di tempat saja minta audiensi aja Pak. Satu, tidak nanggung resiko. Kedua, tidak nanggung bahaya. Yang selanjutnya itu akan lebih efektif dibandingkan dengan koar-koar dan yang lainnya. Yang ketiga, Pak Bupati, mohon maaf, saya bukan untuk itu, tapi kita menggali Pak, mana yang ikhlas, mana yang tidak ya. Karena apa? Memang sebelumnya memang udah beredar bahwa 40 miliar itu bukan saya juga yang menyampaikan, tapi udah beredar. Kenapa Pagelaran? Karena kita menunggu Pagelaran Utara itu dari APBN. APBN itu yang akan bisa menjawab, merealisasikan seluruhnya. Ya, kita wajib mendukung program Pak Bupati. Ya, apapun program Pak Bupati, program dari Kapolres, Kajari, kita Forkopimda harus saling bergandengan tangan. Ya, artinya dengan beredarnya voice note itu Bapak tidak dipersoalkan ya? Saya nggak persoal.